Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 504 yang mana hadis ini membahas tentang hukum atau bagaimana kalau misalkan kita bersenang-senang pada waktu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, hukumnya seperti apa? Apakah itu boleh ataukah tidak? Misalkan petasan apa segala macam seperti itu. Selama hal-hal yang mungkin tidak mengganggu, masih ada batasan-batasan yang tidak melanggar daripada syariah, bagi saya sih itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah itu mengganggu ketentraman orang lain, kenyamanan orang lain, kemudian ini nantinya, nah itu ada sendiri pembahasannya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai atas beliau, qala telah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba al-Madinata, ke Madinah atau di Madinah, walahuma, yang mana walahuma yaumani, yang mana di situ memiliki 2 hari raya. Yal'abuna, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya bersenang-senang fihima pada 2 hari raya tersebut. Faqala, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad abdalakumullahu bihima, yang mana Allah telah menggantikan bihima dengan keduanya, khairan, segala sesuatu yang lebih baik, minhuma, dari kedua hari raya tersebut. Jadi Allah telah mengganti dengan keduanya, yaitu dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sesuatu yang lebih baik, minhuma, dari yang lebih baik, ya. Bihima, dengan keduanya ini, keduanya ini ada penjelasannya nanti ini. Keduanya yang dimaksud ini adalah kedua hari raya pada masa jahiliyah, dengan segala sesuatu yang baik dari keduanya, yaitu dari kedua hari raya pada masa mereka jahiliyah tersebut, yaitu yaumal adha wa yaumal fitri, ialah hari Idul Adha dan Idul Fitri. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ya. Jadi di sini sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya bagi kalian dengan hari raya yang jauh lebih baik, yaitu hari raya kurban dan hari raya fitri. Nah, nanti hari raya apa sih yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, terutama masa jahiliyah zaman itu? Mengingat menampakkan kegembiraan pada 2 hari raya merupakan hal yang disunatkan untuk menghibur diri dan memberikan kegembiraan kepada anak-anak
sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya istilahnya menampakkan rasa kegembiraan itu ya merupakan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan itu hukumnya adalah sunnah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dua hari raya bagi hambanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya kurban. Sebagaimana pada zaman jahiliyah, setiap tahunnya juga memiliki dua hari raya. Hanya hari raya di zaman jahiliyah diramaikan dengan melakukan hal-hal yang dilarang dan melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hari raya dalam Islam diramaikan dengan melakukan hal-hal yang tidak dilarang, disertai sebagai ungkapan kegembiraan rasa syukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Ya, jadi boleh sih sebenarnya bergembira di sini, tapi jangan sampai melampaui batas, kemudian mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain, terus mengganggu kenyamanan orang lain. Itu juga tidak ada itu juga tidak boleh ya. Intinya fokusnya kita kalau misalkan mau takbiran ya takbiran di masjid, dilanggar di surau-surau, itu yang paling utamanya, itu yang mesti harus didahulukan. Jangan sampai kita takbiran di jalan raya kayak gitu kan, penuh semuanya sampai macet kayak gitu, tapi di masjid-masjid sepi, cuman orang tua saja. Itu juga jangan sampai itu ya. Hari raya tersebut merupakan salah satu dari fenomena rasa syukur sebagai ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang mula-mula disyariatkan dalam Islam adalah hari raya Fitri, tepatnya pada kedua Hijriah ya. Jadi pada kedua Hijriah itu hari raya yang pertama kali ditetapkan, yaitu hari raya Idul Fitri itu ya. Ini sebagai ganti daripada hari-hari raya di masa zaman jahiliyah setiap tahunnya itu ya. Kalau zaman jahiliyah itu sudah pasti itu ya, kalau hari raya mereka tuh ya penuh dengan maksiat, minum-minuman dan lain sebagainya itu ya, judi ada di situ juga. Nah, itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba ke Madinah pada permulaan hijrah, yaitu beliau bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pengganti bagi kalian." Ucapan ini beliau sabdakan beberapa saat sesudah beliau tiba di Madinah, jadi beberapa hari setelah tiba di Madinah. Pengertian ini tersimpul dari huruf athof yang memakai faqala, yang maknanya menunjukkan urutan dengan hubungan yang langsung tanpa ada jarak waktu pemisah di sini ya, faqala. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, di sini langsung disambung dengan faqala qad abdalakumullahu bihima khairon minhuma di situ. Walahuma yaumani, di sini dua hari raya yang cuacanya sedang-sedang saja, dalam arti tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Di sini jarak antara malam dan siang sama. Kedua hari tersebut ialah Nairus, yaitu permulaan matahari pindah ke Burjul Hamal, dan hari raya Mahrojan, yaitu hari pertama Burjul Mizan itu ya.
harinya itu nggak panas, nggak dingin gitu ya. Qad abdalakumullahu khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah membatalkan semua perbuatan-perbuatan jahiliyah yang biasa mereka lakukan pada 2 hari raya tersebut ya. Dan kini Allah mensyariatkan penggantinya, yaitu 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dengan maksiat-maksiat, minum-minuman keras dan lain sebagainya, apa bedanya dengan umat pada masa jahiliyah dahulu? Yaumul Adha di sini artinya adalah hari raya kurban, yaitu hari raya terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Dan ini juga dilakukan pada masa ini orang berhaji itu ya di Arab Saudi. Wa yaumul fitri di sini hari raya Idul Fitri dinamakan demikian karena hari itu merupakan hari berbuka puasa. Hari raya kurban didahulukan penyebutannya karena merupakan hari raya terbesar. Jadi kalau di Indonesia itu kebalik sebenarnya. Hari raya yang besar itu adalah hari raya Idul Fitri, baru hari raya Idul Adha. Pada dasarnya yang paling besar itu adalah hari raya kurban. Di situ ya fokusnya. Karena dengan menyembelih, kita mendekatkan diri dengan menyembelih hewan kurban. Yang kedua di situ pas bertepatan dengan haji ya, orang haji. Nah, kalau hari raya Idul Fitri itu karena kita itu 30 hari 1 bulan kita berpuasa, itu saja. Tidak ada yang dikeluarkan selain daripada zakat fitrah. Kalau kurban hari raya Idul Adha itu ya kita kurban di situ, ya kita bertepatan juga dengan ibadah haji. Yang pertama, larangan bermain dan bergembira pada hari Nairus dan Mahrojan. Tidak layak bagi seorang mukmin meniru perbuatan orang-orang kafir dalam mengagungkan kedua hari tersebut. Juga hari-hari yang lainnya yang termasuk daripada hari raya mereka, karena dikhawatirkan menyerupai dengan mereka. Jadi ya hari-hari raya umat-umat kafir gitu ya, di luar daripada agama Islam itu ya, tidak boleh untuk dirayakan. Tapi ya kalau misalnya ikut libur nggak ada masalah di situ ya. Kita ikut menghormati aja lah, kayak misalkan nyepi ya kita nggak kemana-mana di situ kan, nggak keluar apa-apa di situ, oke aja lah gitu. Tapi kalau yang lain-lain kayak gitu kan, ikut ibadahnya apa segala macamnya, ikut kegembiraannya, itu jangan sampai di situ, karena dikhawatirkan di sini menyerupai dengan umat-umat yang merayakan tersebut. Paman man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu di situ ya. Ya, tapi ini bukan berarti masuk dalam kategori mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru gitu. Itu beda lagi. Ya, kalau misalkan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu ada 2 pendapat, ada yang mengharamkan, ada juga yang mengatakan boleh. Yang kedua, disyariatkan menampakkan kegembiraan pada 2 hari raya Islam. Yang demikian termasuk dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menampakkan kegembiraan pada hari-hari raya Islam itu hukumnya adalah sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah, hari-hari Islam itu yang ditetapkan adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalkan masuk kepada hari
Maulid Nabi itu kan. Kalau Maulid Nabi itu cuman libur aja, tidak termasuk daripada hari raya di situ ya. Ada yang ulama mengatakan kita merayakan iya kayak gitu kan, kemudian libur iya, tapi dia tidak dinamakan hari raya karena tidak ada sholat di dalamnya. Di situ kan selayaknya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah pada saat kita merayakan Maulid Nabi. Ada juga yang mengatakan itu bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu mutlak bid'ah itu ulama-ulama di kalangan mazhab Maliki, bukan Wahabi, bukan. Itu ulama-ulama mazhab Maliki sudah klop bid'ah. Mengganti hari-hari raya jahiliyah dengan 2 hari raya Fitri dan Adha yang disebutkan pada hadis di atas menunjukkan bahwa 2 hari raya yang disyariatkan itu dilakukan hal-hal yang biasa dilakukan pada masa jahiliyah, pada zaman jahiliyah, dengan catatan hal tersebut tidak dilarang dan tidak merupakan ketaatan, tidak seperti di zaman jahiliyah itu ya. Jadi ya kenapa mengganti tradisi-tradisi jahiliyah itu ini karena ya itu tuh sudah bertentangan dengan syariat, maka Allah ganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kalau saya pribadi ya tidak berlaku untuk hari raya atau kegiatan-kegiatan yang sudah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ya. Ini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat itu sudah tidak ada lagi. Makanya kayak perayaan Maulid Nabi, kemudian Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya, ulama berbeda pandangan di situ. Ya, ulama berbeda pandangan di situ karena ya di zaman Rasulullah tidak seperti itu, gitu ya, tidak dilakukan seperti itu. Nisfu Sya'ban itu contohnya yang bid'ah itu sholat 100 rakaat gitu ya. Itu bid'ah munkaroh kalau menurut Imam Nawawi di situ. Maulid Nabi, kenapa ulama berbeda pandangan di situ? Ada yang mengatakan bid'ah hasanah, ada yang mengatakan bid'ah di situ ya karena Maulid Nabi itu tidak ada tuntunan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Kalau misalkan Maulid Nabi itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya, confirm sudah tidak ada masalah. Itu. Kemudian di sini perbedaan antara hari raya pada zaman jahiliyah dan hari raya Islam adalah menyangkut ketentuan waktunya. Ya, jadi di situ menyangkut ketentuan waktunya. Kalau hari raya Idul Fitri itu setelah bulan Ramadan ya, 1 Syawal. Kalau hari raya Idul Adha ya di situ sudah ditetapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.